Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Kodar Si Wajah Korea Tim Mekah. Salam mendengar cerdas. Baik teman-teman, alhamdulillah kita masuk ke batch 8 atau modul 8, yaitu berkaitan dengan human lie detector dan passing reading. Nah, jadi saya akan hari ini membahas terkait dengan bagaimana teknik kita menjadi seorang human lie detector atau supaya kita bisa memiliki keahlian untuk menganalisa orang lain gitu ya. Dan yang terakhir adalah teknik passing reading. Kalau teknik passing reading itu adalah teknik yang dimana kita akan berusaha gitu ya, menggali informasi dengan cara menyamakan emosi. Nah itu ya. Nah yang paling pertama di human lie detector itu yang harus kita kuasai itu adalah teknik analisa. Nah di teknik analisa ini karena kan human lie detector itu adalah teknik yang dari seseorang yang memiliki keahlian menganalisa orang lain, maka kita harus memiliki teknik ya sebelum kita berhadapan dengan orang lain, dengan klien, dengan terapi, dengan murid ataupun dengan calon klien customer kita harus mampu memiliki memiliki keahlian teknik analisa ini. Yang paling pertama kita harus mengetahui dulu baseline atau kebiasaan dari lawan bicara kita. Nah, karena ini sangat penting sekali untuk menentukan kita bisa menilai seseorang itu jujur atau enggak, dia bicara bohong atau enggak, bicara sebenarnya atau tidak, atau dia sedang gelisah dan yang lain-lainnya. Nah, dari baseline inilah kita bisa melihat suasana hati mereka. Kemudian yang selanjutnya kegelisahan mereka, jadi kita harus tahu mereka sekarang sedang mengalami masalah apa, sedang sakit apa, terus kemudian sedang sedang suasana hatinya seperti apa, itu kita harus tahu. Nah kemudian yang ketiga kita harus menguasai teknik bertanya yang di modul 7 atau di batch 7 sudah saya jelaskan ya. Kemudian yang keempat, perhatikan kebocoran bahasa tubuh lewat micro expression atau lewat dari bahasa tubuh yang sudah kita bahas di modul-modul sebelumnya. Kenapa? Karena micro expression ini tuh hanya bisa kelihatan di bawah 1 detik. Jadi bahasa tubuh yang sangat jujur sekali, tidak dimanipulatif, dan itu berdasarkan dari emosi manusia. Nah ini beberapa teknik, 4 teknik yang mesti kita kuasai ketika kita menjadi human lie detector ya. Kita harus menguasai baseline, kita harus tahu kegelisahan seseorang, harus menguasai teknik bertanya. Kemudian yang keempat, perhatikan kebocoran bahasa tubuh dari lawan bicara kita. Nah kemudian yang kedua, teknik jadi bahasa tubuh ini itu selain kita bisa tahu orang itu jujur atau enggak, kemudian ada niatan apa, tapi juga sebenarnya manfaat yang paling besar dari bahasa tubuh ini itu bisa membuat kita terkoneksi secara baik, secara otomatis dengan orang lain secara luas gitu ya. Dan ketika kita sudah terkoneksi dengan banyak orang, maka dipastikan kita bisa mendapatkan banyak keuntungan di dalamnya gitu ya. Dan inilah yang sering dipakai oleh terapis atau prinsip dasar dari terapi terbaik gitu ya. Karena banyak yang bertanya ke saya terkait dengan terapi terbaik buat orang lain yang trauma, kemudian yang dia punya kebiasaan tertentu dan yang lainnya itu. Terapi terbaiknya itu yang paling pertama kita harus membuat koneksi dulu gitu ya dengan orang lain, sehingga dia mau mengeluarkan unek-uneknya dan menerima pendapat kita. Karena kalau mereka tidak mau menerima pendapat kita, sebagus apapun pendapat kita tidak akan pernah bisa direalisasikan gitu ya. Nah yang paling pertama, cara membuat koneksi dengan orang lain itu, tekniknya itu adalah kita harus membuat passing reading. Nah, passing itu artinya adalah menyamakan. Kemudian sedangkan leading itu mengarahkan atau memimpin. Jadi ada perbedaan. Kalau passing itu kita menyamakan perasaan, menyamakan emosi, menyamakan pembicaraan, kesukaan, hobi, terus kemudian menyamakan gerak tubuh dan yang lainnya, barulah kita bisa leading. Kalau leading itu bisa mengarahkan dan bisa memimpin atau bisa memasukkan informasi yang kita harapkan. Nah kalau di passing ini itu teknik yang sering dipakai itu adalah dengan yes set. Jadi yes set itu kita harus sering dengan cara kita mengajukan beberapa pertanyaan yang itu jawabannya pasti yes.
misalkan misalkan yes set ya, jadi kita pokoknya jawabannya harus yes, harus iya, dan itu sekitar 8 sampai 10 jawaban pertanyaan dan harus jawabannya harus yes. Misalkan kamu tadi datang jam 8 ya, dia bakal mengiyakan. Atau tadi kamu naik motor ya ke sini, iya, karena kita sudah lihat ya, dari dalam bahwa itu datang pakai motor misalkan ya. Kemudian kamu diantar sama suamimu ya, misalkan kalau kita sudah tahu dia itu diantar sama suaminya gitu ya. Jadi diusahakan kita mengajukan beberapa pertanyaan yang memang jawabannya itu bakal yes. Nah, kenapa? Karena setelah kita bisa menyamakan, barulah di sana akan ada trust atau kepercayaan. Maka kalau sudah ada kepercayaan, secara otomatis kita akan didengarkan dan dipercaya. Dan kalau sudah dipercaya, maka kita harus pintar mempredikat ya, bagaimana supaya kita bisa dipercaya dan bisa didengarkan. Maka kita harus pintar mempredikat ya. Mempredikat itu menganalisa bahwa seseorang ini itu orang visual, audio, atau kinestetik ya. Kenapa? Karena nanti ini akan berkaitan dengan pertanyaan, dengan dengan cerita, dengan kesamaan, terus kemudian dengan bahasa tubuh. Itu sangat erat sekali berkaitan ya dengan predikat ini. Maka kita harus paham dulu bahwa orang ini tuh visual, audio, atau kinestetik. Karena kalau orang visual biasanya mereka berbicara, oh saya pernah melihat, kemudian oh iya saya suka warna, kemudian yang kelihatannya. Nah itu biasanya bahasa-bahasa yang dikeluarkan oleh orang visual. Sedangkan kalau audio, iya saya pernah mendengar, kemudian kedengarannya, kemudian oh dengar-dengar, kemudian pernah mendengar. Nah itu biasanya orang audio selalu memulai percakapan dengan kata-kata itu. Nah sedangkan orang kinestetik itu biasanya mereka lebih mengenalkan rasa. Jadi biasanya mereka mulai percakapan dengan opa, rasanya berat sekali, hati saya sakit sekali, atau hidup ini begitu sulit. Nah biasanya orang-orang kinestetik itu mereka pasti memulai percakapan itu dengan pertanyaan atau ungkapan-ungkapan seperti itu. Nah ketika kita sudah tahu predikat mereka orang visual, kinestetik, atau audio, barulah kita bisa mengolah oh iya pertanyaannya. Berarti kan kalau misalkan ke orang audio, kita nggak bisa bertanya kamu suka nonton apa. Kenapa? Karena dia orang audio, berarti yang kita tanyakan adalah kamu suka lagu apa. Nah kalau misalnya orang visual baru kita tanyain bahwa dia suka nonton apa. Kalau orang kinestetik berarti harus kita tanyakan dia suka makan apa gitu ya. Jadi rasa yang diinginkan ya. Nah itu di teknik passing leading, barulah ketika sudah kita menyamakan, menyelaraskan, dia sudah trust dengan kita, sudah percaya, sudah didengarkan, barulah kita bisa mengarahkan atau memimpin mereka atau memasukkan informasi yang kita harapkan. Nah kemudian yang kedua, selain passing leading, di teknik membuat koneksi dengan orang lain itu adalah dengan cara matching mirroring. Nah kalau matching mirroring ini tuh hampir sama sebenarnya dengan passing leading, cuman matching mirroring ini itu bertujuan dengan tujuannya itu supaya supaya kita bisa menyamakan perasaan ya, hampir sama dengan passing ya, cuman ini tujuannya adalah untuk menyamakan dulu perasaan, emosi, gelombang emosi, sehingga lawan bicara kita itu lebih lebih terkoneksi lagi gitu, lebih dapat lagi chemistry dengan kitanya. Ya. Karena di matching mirroring ini itu adalah salah satu teknik yang mengcopy bahasa tubuh dengan tujuan menyamakan emosi kan. Jadi memang matching mirroring itu adalah tujuannya mengcopy bahasa tubuh dengan tujuan menyamakan emosi. Karena ada istilah motion is emotion. Jadi motion is emotion itu adalah gerakan kita, itu adalah emosi kita. Ya, maka dengan demikian kita harus melakukan observasi. Observasi itu kita harus menganalisa lawan bicara kita itu mereka melakukan pergerakan apa dan kita tiru gerakan mereka. Misalkan contohnya mereka pegang kening atau pegang pipi seperti ini, atau misalkan tiba-tiba mereka mengepalkan tangan. Jadi kita ikuti gerakan mereka, cuman tidak harus 100% sama. Misalkan contohnya mereka pegang pegang pipi, kita ya pegang hidung misalkan, atau mereka sedang pegang rambut ya kita pegang dagu. Jadi
menyamakan gerakan dengan lawan bicara kita, tapi tidak harus 100% sama. Bisa dengan yang hampir sama gitu, yang misalkan kayak tadi kalau mereka pegang rambut, kita pegangin telinga atau dagu. Nah itu ternyata dengan cara-cara seperti itu bisa membuat motion is emotion, gerakan kita adalah emosi kita, jadi bisa menyamakan emosi, dan kalau emosi sudah sama maka kita akan terkoneksi, dan kalau sudah terkoneksi maka kita akan memiliki chemistry yang sangat baik dengan lawan bicara kita. Ya, karena ada istilah menyamakan bahasa tubuh bisa membuat kita lebih mudah terkoneksi dengan orang lain. Nah, itu paling di batch 8 terkait dengan human lie detector dan passing leading. Dan tidak terasa, alhamdulillah, bab terkait body language atau bahasa tubuh sudah selesai. Semoga bermanfaat. Bagi yang belum nonton video sebelumnya, silahkan ditonton dulu, karena sudah saya satukan videonya di dalam satu playlist, kurang lebih ada 8 modul atau 8 episode. Silahkan teman-teman yang belum nonton, silahkan ditonton dulu. Tapi jangan lupa di like, subscribe, komen YouTube saya supaya YouTube saya bisa terus berkembang. Sekian, terima kasih. Dadah.